Tepat pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, para pendiri bangsa menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, berdiri tegaklah negara Republik Indonesia, negara yang berlandaskan Pancasila, negara yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Bentuk negara, bentuk pemerintahan yang digagas para pendiri bangsa berbeda dengan bangsa manapun. Mereka menyebutnya sistem kita sendiri, sebuah sistem yang digali dari nilai luhur bangsa, sistem yang lahir dari jiwa Nusantara, sistem yang sesuai dengan sifat asli masyarakat Indonesia. Namun, perjalanan Undang-Undang Dasar 1945 tak pernah sunyi dari ancaman. Hukum dasar ini adalah karya agung para pendiri bangsa, terjemahan sejati dari Pancasila. Karena itu, ia menakutkan bagi para penjajah. Belanda datang lagi. Mereka tahu selama Undang-Undang Dasar 1945 tegak, Indonesia tak bisa dikendalikan. Maka di meja perundingan konferensi meja bundar, Indonesia ditekan, dipaksa untuk mengganti Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949. Namun rakyat bangkit, desakan besar-besaran menggema, mendesak kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu disepakatilah Undang-Undang Dasar sementara 1950, menunggu konstitusi baru hasil dari konstituante. Tetapi konstituante gagal, bangsa ini buntu. Maka pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden, membawa bangsa ini kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Bagi Bung Karno, dekret itu adalah penemuan kembali revolusi Indonesia. Namun sejarah kembali berulang. Datanglah era reformasi. Atas nama kebebasan, pintu dibuka selebar-lebarnya bagi penjajah untuk masuk lagi. Mereka tahu, untuk melancarkan jalan, maka Presiden Abdurrahman Wahid harus dijatuhkan. Tak lama setelah Gus Dur dimakzulkan, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara serampangan dan terburu-buru. 4 kali amandemen mengubah sebagian besar batang tubuh dan menghapus seluruh penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Maka layaklah ia disebut bukan lagi Undang-Undang Dasar 1945, tetapi Undang-Undang Dasar 2002. Namun penjajah belajar dari pengalaman. Mereka tahu bangsa Indonesia tidak bisa dijajah secara terang-terangan. Maka dipakailah cara manipulatif, bukan mengganti judul tetapi mengganti isi. Itulah yang terjadi. Nama tetap Undang-Undang Dasar 1945, tetapi ruhnya telah hilang. Yang tersisa hanya cangkang kosong yang menguntungkan oligarki. Namun bangsa ini tidak diam. Tokoh-tokoh nasional masih berjiwa Indonesia, bersatu dalam Komite Nasional Penyelamat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dipimpin oleh Presidium Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Sutarjo Suryo Guritno, Amin Aryoso, dan Ridwan Saidi. Pada 5 Juli 2007, tepat dalam peringatan dekret Presiden 5 Juli 1959, mereka bersama komponen bangsa menyerukan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini, sebagai bangsa,
kita dihadapkan pada pilihan besar. Apakah kita meneruskan Undang-Undang Dasar 2002, hasil amandemen yang lahir dari tekanan penjajah, atau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, karya agung para pendiri bangsa, penjelmaan sejati revolusi Indonesia merdeka? Inilah pertanyaan yang harus dijawab bangsa ini. Apakah kita memilih orde reformasi yang menjadikan demokrasi sebagai pasar uang, atau kita memilih orde proklamasi yang memuliakan musyawarah, hikmat, dan kebijaksanaan? Wahai bangsa Indonesia, sejarah memanggil kita. Undang-Undang Dasar 1945 bukan sekedar pasal-pasal. Ia adalah roh kemerdekaan. Ia adalah jiwa Pancasila. Jika kita ingin bangsa ini benar-benar merdeka, jika kita ingin rakyat menjadi berdaulat, maka tiada jalan lain. Kita harus kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Itulah pilihan kita hari ini, orde reformasi atau orde proklamasi. Demi masa depan Indonesia, kita hanya punya satu jawaban: kembali ke Khitah 1945.